Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Octavia dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Munculnya Elit Modern Indonesia yang dikarang oleh Profesor Robert Van Niel. Isu utama dalam buku ini ialah masalah pendidikan, politik, pemerintahan, dan ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1900 hingga 1930. Bagian awal buku ini menjelaskan tentang masyarakat Hindia Timur, orang Cina, orang Arab, dan orang Indonesia. Masyarakat Hindia Timur adalah masyarakat yang berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sekitarnya. Orang Arab dan Cina adalah para pedagang yang berasal dari Timur Jauh yang berdagang di Hindia Belanda. Bagian selanjutnya, pada awal abad ke-20 ini, Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1900 hingga 1914, terjadi berbagai macam perubahan dan pembaruan di Indonesia. Di antaranya yaitu, masyarakat Indonesia di bidang ekonomi mengalami kekurangan. Rakyat miskin dan menderita. Selain ini, di bidang pembaharuan ini juga munculnya gerakan politik etis. Selain itu, dalam gerakan pembaruan ini, rakyat juga menuntut pemerintah Belanda agar mendirikan sekolah-sekolah. Maka didirikanlah sekolah-sekolah yang diberi nama Osvia. Karena telah banyak di sekolah yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, maka para priai berusaha untuk mengirimkan anak-anaknya ke sekolah orang Eropa di Hindia supaya mereka bisa belajar bahasa Belanda dan mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Tak lama sesudah tahun 1900 berdirilah sekolah dasar Belanda. Namun sayang, yang bisa masuk ke sekolah-sekolah ini hanyalah anak dari orang-orang kaya atau anak dari para pejabat dan para priai, sedangkan anak dari rakyat miskin sangat sulit untuk mendapatkan sekolah. Dengan kemajuan pendidikan, maka semakin banyaklah pemuda Indonesia yang masuk ke dalam sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan para pemuda ini, mereka melanjutkan pendidikan mereka sampai ke negeri Belanda. Dan di negeri Belanda, mereka mendirikan sebuah perhimpunan yang bernama Indische Vereniging, Perhimpunan Hindia, pada tahun 1908, yang berdiri pada tahun 1908. Sudah dari semula, pemuda-pemuda Indonesia ini sadar akan kenyataan bahwa mereka diperlakukan jauh lebih baik di tanah air sendiri. Di sini untuk pertama kalinya integrasi mereka dihormati. Mereka tidak lagi diperlakukan agar merasa sebagai manusia kelas 2. Salah satu sumber yang menghasilkan anggota-anggota elit baru adalah Sekolah Dokter Jawa, yang telah mengadakan reorganisasi pada tahun 1900 hingga 1902 dan muncullah sebagai sekolah untuk mendidik dokter pribumi atau Stovia. Dr. Jiman Widyoningrat adalah umpamanya yang telah menerima gelar dokter Jawa di tahun 1899. Dan yang pada tahun 1909 dia pergi ke negeri Belanda dan menjadi dokter yang diakui penuh. Dr. Jiman Widyoningrat ini merasa sangat prihatin melihat suasana kebudayaannya yang terombang-ambing. Maka pada tahun 1908 berdirilah Budi Utomo yang menandai semangat pergerakan nasional Indonesia. Berdirinya Budi Utomo ini tidak lepas dari semangat para pemuda Indonesia karena mereka telah terdidik dan terlatih. Mereka menguasai berbagai macam bidang ilmu, hanya saja mereka kurang dihargai di dalam masyarakatnya dan kurang dihargai oleh pemerintah Hindia Belanda. Tak lama sesudah berdirinya Budi Utomo ini, De Weizsäcker juga mendirikan sebuah organisasi yang bernama Indische Party.
yang didirikan pada tahun 1911. Yang mana saat itu Hindia sedang dipimpin oleh Gubernur Jenderal A.W.F. Hindenburg. Selain Budi Utomo dan Indische Party, juga berdiri organisasi-organisasi lain seperti Muhammadiyah dan Syarikat Islam, yang mana kedua organisasi ini saling berkaitan satu sama lain. Muhammadiyah di bidang keagamaan, sedangkan Syarikat Islam pada bidang politik dan pemerintahan. Banyak kenyataan sejarah yang memperlihatkan Syarikat Islam sebagai suatu gerakan populer. Istilah ini memberikan semacam gaya di kalangan nasionalis Indonesia. Di dalam Syarikat Islam ini terdapat dua tokoh penting, yaitu Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Selain organisasi-organisasi ini, juga banyak organisasi kedaerahan yang melatar belakangi semangat nasionalisme rakyat Indonesia seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi dibentuklah sebuah bank atau koperasi kecil oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatasi masalah keuangan. Namun sayang, rakyat dan koperasi ini tidak dapat berjalan dengan lancar, apalagi pada saat Perang Dunia I. Semuanya serba mahal, dan rakyat pun menderita. Di bidang pemerintahan, seperti yang kita ketahui, kalau pemerintah Belanda hanya memberikan janji-janji saja kepada penduduk Indonesia. Mereka berjanji akan memberikan kebebasan, tetapi itu hanyalah tipu muslihat mereka untuk menguasai Indonesia. Pada tahun 1920-an ini, Partai Komunis juga telah memasuki Indonesia. Mereka mengajak masyarakat untuk bergabung, akan tetapi pengaruh komunis ini kalah saing oleh ajaran agama Islam yang telah terlebih dahulu masuk ke Indonesia. Yang mana masyarakat tidak mudah terpedaya oleh komunis ini karena pengaruh Islamnya sangat kuat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku ini adalah terjadinya gerakan pembaharuan terutama di bidang pendidikan, yang mana dengan bidang pendidikan ini rakyat Indonesia atau para pemudanya bisa mendirikan organisasi-organisasi yang membentuk semangat nasionalisme Indonesia. Selain itu, pemuda Indonesia ini masih banyak yang tidak memiliki pendidikan. Mereka itu buta huruf, sehingga mereka mudah diperdaya oleh pejabat Hindia Belanda. Selain itu, kita hendaknya sebagai warga Indonesia yang telah merdeka menghargai semangat juang para pendiri bangsa ini, supaya negara ini tidak mudah terjajah lagi. Sekian yang dapat saya simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.